Dr. Steven Christian Susianto selaku Operating Leader Media Sosial ID wilayah Jawa Timur, dan beliau ini juga dikenal sebagai konsultan gizi ya. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Dr. Steven. Ya, selamat sore. Oke, apa kabar dokter? Ya, baik. Baik ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya sore hari ini bersama kami Sora Sidoarjo. Dan ini berkaitan dengan Hari Osteoporosis Sedunia kemarin ya, tanggal 20 Oktober kita peringati itu. Nah, saya ingin tahu nih sejauh ini apakah tentang osteoporosis ini bagi masyarakat Indonesia, apakah sudah aware terhadap osteoporosis atau abai atau bagaimana, Dok? Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang apa itu osteoporosis, gejala dan sebagainya. Oke, baik. Jadi pertama kita akan bahas dulu mengenai osteoporosis, kondisi yang ada di Indonesia ya. Oke. Jadi memang sampai hari ini saya lihat bahwa di berbagai macam fasilitas kesehatan, di berbagai tempat, baik di rumah sakit, puskesmas, memang orang sudah mulai aware, sudah mulai, oh iya ini ternyata ada osteoporosis ya ternyata ya. Sudah mulai sedikit banyak memahami, tetapi memang pada hal tertentu yang sering terjadi adalah kita kadang kurang aware terhadap kondisi tersebut, terutama pada yang sudah mulai memasuki masa-masa lansia. Jadi yang sudah di umur 40, ada beberapa yang kurang aware terhadap kondisi tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke, nah sebelumnya, oh ya Mas, maaf. Iya. Saya bukan konsultan gizi juga, Mas. Oh, bukan. Terus? Iya, masih dokter umum biasa. Dokter umum. Ya, Iya. Mudah-mudahan nanti semakin banyak ya. Amin. Selain konsultan Siap. umum, dokter umum juga konsultan gizi dan sebagainya gitu. Amin. Oke, baik. Dokter Steven. Nah, untuk agar kita aware terhadap osteoporosis itu sebenarnya apakah kita memulainya dengan kata lain peduli gitu kan dengan osteoporosis itu? Kadang-kadang kan kita tahunya itu usia 40-an gitu kan, mulai peduli nih makanan dijaga, kemudian apa gitu. Padahal mungkin saja osteoporosis ini juga menyerang, mungkin ya saya nggak tahu, anak-anak atau remaja. Apakah itu betul atau bagaimana? Nah kalau memang itu betul, jadi sebaiknya kita aware pada osteoporosis itu mulai kapan? Oke, baik. Jadi sebelum kita tahu mulai berapa umur yang kita aware, saya sedikit kita kembalikan dulu flashback mengenai apa itu sebenarnya definisi dari osteoporosis. Boleh, silakan. Jadi memang osteoporosis itu kalau misalnya di berbagai literatur, di berbagai jurnal, berbagai buku itu kita sebutnya bahwa kejadian di mana terjadinya densitas mineral tulang yang mulai rendah. Nah, densitas mineral tulang yang mulai rendah itu yang menyebabkan struktur dari tulang itu berubah menjadi rapuh. Sehingga ketika rapuh itu, jadi pasien itu lebih mudah terjadinya patah tulang. Nah, pada intinya sebenarnya terjadinya hal tersebut itu secara patofisiologi, secara kemungkinan penyebabnya, itu sebenarnya kan terjadinya ketidakseimbangan resorpsi antara tulang dan pembentukannya tulang sendiri. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Yang paling banyak, paling besar secara risk factor itu adalah penuaan. Nanti saya akan jelaskan, kalau misalnya nanti ada kesempatan lagi, nanti saya akan jelaskan berbagai macam sebenarnya faktor resiko terjadinya osteoporosis itu. Tapi yang paling besar faktor usia penuaan yang menimbulkan adanya gangguan pada hormon dari seseorang. Nah, ketika gangguan itu bisa menyebabkan adanya berkurangnya densitas mineral daripada tulang tersebut. Kira-kiranya seperti itu. Nah, apakah pada anak-anak dan pada usia lanjut itu bisa terjadi? Itu bisa terjadinya bukan primary osteoporosis, tapi secondary osteoporosis. Nanti seperti apa kita bahas setelah ini lagi ya Mas ya, kira-kira seperti itu. Nah, karena memang sebenarnya penyebabnya banyak sekali, baik dari primary dari secondary itu banyak. Jadi beberapa penyakit, ada beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan terjadinya osteoporosis. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti dengan kata lain bisa jadi anak-anak ini terserang osteoporosis itu bisa, tapi yang kategori secondary ya tadi ya, betul ya?
atau Iya, gimana? secondary, tapi itu jarang Oh, sekali, jarang hampir terjadi jarang sekali terjadi pada anak-anak maupun anak-anak. remaja. Baik. Jadi memang lebih banyak akhirnya mulai yang dewasa muda sampai tua, tapi yang paling banyak angkanya secara epidemiologi pada usia yang lebih tua. Hmm, Itu yang lebih tua sering. itu bisa kategori berapa? Di atas 50 atau di atas 40 atau bagaimana, Dok? Oke, jadi memang ini tuanya ini dari beberapa penelitian, dari beberapa jurnal, memang ada sedikit perbedaan secara ini ya, secara usia maupun secara ini ya, secara pembagian. Nah, ada yang memang mendefinisikan batasan usianya di angka 50, ada yang mendefinisikan di batasan usia 60, Hmm, 60 hmm, tahun ke atas. Nah, memang terutama kan memang kejadian ini lebih sering juga pada wanita karena memang ini juga berhubungan besar dengan berkurangnya hormon estrogen pada wanita. hmm, hmm, hmm. Kejadian itu kan mengiringi kejadian menopause pada wanita. Nah, itu dia. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Berarti usia sekitar 50 atau 60 tahun ya. Iya, kira-kira. Oke, untuk usia remaja juga mungkin bisa dikatakan bisa tapi jarang terjadi gitu ya, Dok. Hampir jarang sekali, hampir jarang. Jarang Kalau terjadi. misalnya pada wanita usia di atas 50 tahun itu Mm-mm. ada beberapa penelitian, salah satu penelitiannya dari apa namanya satu foundation osteoporosis secara internasional itu ada pernah dilakukan penelitian 1 dari 3 perempuan berusia lebih dari 50 tahun itu menderita osteoporosis. Mm-mm. Kalau laki-laki 1 dari 5 laki-laki. Kira-kira seperti itu. Itu penelitian sekitar tahun 2015-an, Mm-mm, 2000 mm-mm. berapa lah. Kira-kira seperti itu. Oke, sebelum kita bicara tentang gejala-gejala dan sebagainya tentang osteoporosis, saya ingin Ya, tanya lagi tentang ini. Sebenarnya upaya agar kita upaya sebagai pencegahan ya atau preventif untuk kita agar tidak terpapar osteoporosis itu tadi sudah disebutkan bahwa uh, usia 50 hingga 60 ini biasanya menyerang. Nah, berarti sebelum itu yang harus kita lakukan untuk bagaimana kita terbiasa hidup agar pada usia 50 atau 60 kita tidak terkena osteoporosis. Nah, itu tentunya kan ada treatment-treatment yang harus kita lakukan sebenarnya. ya. Ini apa saja nih, Dok, kira-kira? Apakah dari makanan, kemudian apakah dengan membiasakan olahraga atau seperti apa sih? Oke, jadi kalau kita bilang bagaimana how to prevent osteoporosis Mm, atau mm, mm. bagaimana kita mencegah supaya terjadi osteoporosis, maka kita harus terlebih dahulu tahu apa saja faktor resiko kemungkinan terjadinya penyakit osteoporosis. Nah, jadi memang yang pertama pada beberapa penelitian yang ada sebelumnya, usia yang tadi kita sebutkan di awal, di atas 50 tahun. Yang kedua terbanyak itu juga adalah mengenai smoking, merokok. Mm, mm, mm. Rokok dan minum alkohol itu adalah faktor resiko terbesar di mana terjadinya kemungkinan terjadinya osteoporosis yang jauh lebih tidak baik. Nah, itu yang malah kita harus benar-benar berhati-hati karena dengan rokok dan alkohol itu harus sangat-sangat kita kurangi untuk bisa mencegah terjadinya osteoporosis di kemudian hari. Yang ketiga, yang kita juga butuhkan adalah memenuhi kebutuhan kalsium dan vitamin D. Nah, ini yang sering kali kita terlewat. Jadi, vitamin D itu memang kita belum seperti di luar beberapa tempat di luar negeri. Di luar negeri itu vitamin D itu menjadi salah satu pemeriksaan rutin kadar vitamin Hmm, D dalam darah. Nah, karena kenapa kok diperiksa rutin? Ada beberapa orang yang ternyata kadar vitamin D-nya rendah. Yang penting pada vitamin D itu bahwa dia diaktifkan juga bukan hanya melalui suplementasi makanan, tapi dia juga butuh sinar matahari. Nah, seringkali orang sudah minum suplementasi vitamin D, tapi tidak pernah kena sinar matahari, kerjanya di bawah kantor terus, atau apa namanya, tidak pernah keluar-keluar rumah, tidak pernah olahraga sama sekali, itu juga bahaya sebenarnya. Nah, itu dia. mm, mm, Terus, mm. apalagi yang jadi faktor penting, pemenuhi kebutuhan kalsium. Sama, kalsium ini juga salah satu hal yang penting juga untuk osteoporosis. Nah, sebenarnya ada beberapa hal lagi memang yang menjadi faktor resiko dari terjadinya osteoporosis yang memang harus kita perbaiki terlebih dahulu untuk supaya mencegah osteoporosis pada usia tua. Nah, tapi kalau secara garis besar yang benar-benar harus kita cegah juga salah satunya adalah jangan sampai jatuh di usia tua. Nah, itu. Nah, iya kan?
Jadi kita memang harus prepare mulai dari sekarang ya, Dokter Steven ya, Iya, agar benar. kita pada masa tua sudah tua terus nggak bisa jalan lagi gitu. Sudah tua ini kan kadang-kadang kita banyak penyakit-penyakit yang menyerta ya. Mungkin ada pendengaran juga kurang kurang berfungsi normal, mungkin juga mata, kemudian pikun ya kan dan sebagainya. Nah, kena tulang lagi osteoporosis, aduh gak bisa jalan. Sudah inilah eh, pasrah saja ya kalau begini ya. Iya. Nah, nah sekarang saya ingin tahu kalau tadi Dokter Steven sudah mengatakan bahwa osteoporosis ini adalah pengeroposan tulang, kemudian tadi juga sempat menyinggung tentang beberapa faktor risiko osteoporosis ya, seperti orang yang merokok, kemudian kekurangan vitamin D mungkin ya tadi ya sempat disebut Iya. itu kan. Nah, sekarang saya ingin tahu gejala-gejala untuk osteoporosis itu seperti apa? Apakah seperti orang yang misalnya nih kayak encok gitu ya, atau mungkin susah berjalan atau apa? Apakah itu memang termasuk salah satu gejala osteoporosis atau harus diperiksakan dulu baru kita tahu bahwa kan namanya pengorposan tulang ya. Iya. Kadang-kadang kan secara kasat mata kita nggak tahu apakah tulang kita itu keropos atau enggak atau bagaimana. Nah, seperti apa ini dokter? Baik. Jadi untuk mengenai osteoporosis, bagaimana gejalanya, dari beberapa jurnal, dari beberapa buku yang kita baca, lebih banyak, bahkan itu sebenarnya osteoporosis tidak bergejala. Itu memang ada beberapa penelitian. Jadi beberapa penelitian mengatakan bahwa osteoporosis itu tidak bergejala. Orang sering nggak tahu, oh ternyata saya osteoporosis ya. Oh ternyata saya menderita ini, banyak yang tidak tahu. Nah, tetapi kapan kita mulai mengetahui bahwa kita itu menderita osteoporosis apa enggak? Yaitu ketika kita mengalami patah tulang sebenarnya. Nah, jadi ketika patah tulang itu kita baru bisa sadar. Ketika kita dilakukan foto, kita dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oh, ternyata sudah osteoporosis ya ternyata kita ini. Nah, dan memang sebenarnya yang seperti saya bilang tadi, sebagian besar hampir tidak menimbulkan gejala apapun sebenarnya. Tetapi osteoporosis itu memang secara gejala klinis ya, secara gejala klinis fraktur yang sering terjadi itu pada bagian paha, hip fracture kalau bahasa Inggrisnya. Nah, selain hip fracture juga yang sering terjadi itu adalah vertebra fracture, jadi pada tulang belakang. Nah, kalau misalnya pada hip fracture itu memang biasanya frakturnya itu nyerinya bisa lebih lama, sering menimbulkan sampai disabilitas, lebih susah sembuhnya dibandingkan dengan orang yang normal, dibandingkan orang yang tidak osteoporosis. Terus kalau selain penyembuhan yang lebih lama, jadi pembentukan tulangnya tidak akan secepat pada anak-anak muda. Kalau kita anak-anak muda tidak perlu operasi, bisa dengan kita posisikan dengan baik, kita bentuk dengan serupa dengan baik, itu juga bisa jadi penyembuhan yang lebih cepat. Tapi beda dengan orang yang mengalami osteoporosis. Nah itu. Nah bagaimana kalau misalnya yang pada fraktur vertebra itu, kalau misalnya orang yang pada osteoporosis ada terjadi fraktur itu patah tulang ya, pada tulang bagian belakang, tulang punggung itu biasanya menyebabkan perubahan tinggi badan, bisa jadi perubahan posisi struktur dari tulang punggungnya ini juga bisa berbeda. Nah, jadi memang secara gejala mungkin kalau pada orang normal dia tidak pernah jatuh, hampir tidak menimbulkan gejala. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, dokter. Berarti kalau misalnya kita tidak pernah patah tulang, dalam arti tidak pernah merasakan kejadian itu, apakah osteoporosis itu tidak akan kita ketahui atau bagaimana? Nah, jadi seperti ini. Pada pasien osteoporosis, pada pemeriksaan untuk osteoporosis ada berapa yang kita bisa cek untuk mengetahui apakah seseorang ini osteoporosis atau tidak. Yang Caranya? kita menjadi gold standard terbesar di Indonesia maupun dunia itu adalah pemeriksaan bone mineral density (BMD). BMD itu menggunakan mohon maaf ya saya pakai bahasa Inggris sama bahasa si kedokteran ya. Jadi kita menggunakan namanya X-ray
absorptiometry test. Itu nama lainnya DXA. Jadi kalau misalnya ada beberapa laboratorium, saya tidak bisa sebutkan di sini, yang memang punya eh, punya akses untuk melakukan pemeriksaan dari BMD tadi. Jadi tidak semua punya, tidak semua tempat, tidak semua rumah sakit memiliki pemeriksaan tersebut. Jadi memang ada beberapa rumah sakit saja yang memiliki pemeriksaan BMD ini. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dia tuh memeriksa bone mineral density. Jadi densitas dari mineral densitas tulangnya itu yang kita periksa. Nah, pendiagnosisannya itu sendiri, dia itu akan melihat bagaimana ekspresi tulangnya itu dari eh, mineralnya sendiri. Jadi berapa kalsiumnya yang dilihat dari eh, luas penampang tulangnya, tulang yang diperiksa. Nah, eh, nggak apa-apa ya, saya sedikit jelaskan aja, sedikit saja Mm-mm. menjelaskan. Mm-mm. Jadi nanti kita lihat ada dua skor, ada namanya skor T, ada namanya skor Z. Kalau skor T itu kita membandingkan antara BMD dan rata-rata BMD pada usia muda. Nah, kalau Z score itu kita membandingkan BMD dengan usia jenis kelamin dan etnis dewasa. Nah, nanti dari test score itu kita akan bisa melihat apakah kejadian ini ke arah osteopenia atau lebih ke arah osteoporosis. Kalau kita lihat dari Z-score, kita akan lihat apakah ini kemungkinan osteoporosis primer atau sekunder. Jadi kalau primer itu memang osteoporosis, kalau sekunder itu ada penyebab yang lain kemungkinannya. Kira-kira seperti Mm-mm. itu. Oke, baik. Saya ingin tahu juga nih, sebenarnya kalau Ya. pengeroposan tulang atau osteoporosis itu sebenarnya kalau secara kasat mata jika diderita orang itu seperti apa sih, Dok? Apakah memang tidak bisa berjalan ataukah Hmm. memang s- eh, por- eh, tu- apa tubuh kita eh, tubuh kita porsinya agak orang bungkuk begitu Hmm. atau bagaimana gitu? Oke. Terus Oke. terus osteoporosis ini menyerang tulang. Tulangnya itu mungkin apakah hanya sekitar apa kaki atau pinggul atau apa gitu atau semua bagian-bagian tulang bisa diserang atau bagaimana? Oke. Mm-mm. Baik. Jadi kita kembali ke mengenai yang tadi ya, yang sempat saya sedikit singgung di pembahasan sebelumnya. Mm-mm. Jadi memang eh, berkurangnya densitas tulang itu memang dia itu akan menyebabkan kekuatan tulangnya itu berkurang. Jadi kalau Mm-mm. sebelumnya tulang itu misalnya kita anggap bahwa tulang itu seperti paku, bukan paku, palu, palu Mm-mm. yang kayunya. Mungkin kuat sekali ya, kalau palu itu kan nggak bisa putus, nggak bisa kita mau kita dok-dok kayu atau apapun mungkin nggak gampang rusak. Nah, tetapi pada kondisi tertentu, misalnya palunya kita sering siram air, kita panaskan, itu kan lama-lama kan jadi lebih jinak atau lebih anu ya. Kira-kiranya gambaran apa namanya kita membandingkannya itu seperti itu. Kalau pada Mm-mm. pengeroposan tulang, dalamnya bagian tulangnya itu kekuatannya tidak seperti yang pada orang-orang normal seperti biasa. Mm-mm. Sehingga ya tadi saya bilang bahwa yang memang pada semakin dengan usia tulang itu tidak sekuat seperti orang normal. Iya. Jadi pasti akan ada berkurangnya terus. Tetapi ada mekanisme tubuh sebenarnya mekanisme supaya tulang ini kita bentuk lagi akan menjadi Mm-mm. baik. Mm-mm. Nah, tetapi dengan adanya osteoporosis, mekanisme pembentukannya ini yang sedikit dihambat sehingga akhirnya densitas mineral yang di dalam itu yang terus berkurang. Kira-kiranya seperti itu. Karena memang Mm-mm. tulang itu kalau misalnya kita sempat belajar ya, dia kan terdiri dari tiga bagian utama. Ada epifisis proksimal, ada bagian diafisis, ada epifisis distal. Nah, di bagian dalamnya itu kan memang, maaf ya ini saya pakai bahasa yang agak anu ya. Mm-mm. Ada bagian spons tulangnya, ada bagian endosteum, dan itu yang terbanyak itu memang dibentuk oleh kalsium. Nah, ketika pembentukan apa namanya mineralnya itu sudah berkurang, ya kekuatannya tulangnya itu tidak senormal biasanya. Kira-kira seperti itu. Mm-mm. Nah, terus bagaimana osteoporosis ini? Apakah osteoporosis ini menyerang di semua tulang atau seperti apa? Sebenarnya begini, eh, penelitian yang berlanjut, penelitian yang masih ada terus, itu memang yang seperti saya jelaskan bahwa paling terbanyak itu
secara penelitian itu menyerangnya di bagian tulang bagian paha dan di tulang belakang. Oh ya. Nah, jadi memang yang lebih banyak di dua tempat tersebut. Tapi apakah yang lain mungkin? Bisa jadi mungkin, tapi angkanya tidak setinggi yang tadi. Jadi memang hip fracture atau fraktur dari bagian paha itu yang memang lebih tinggi, lebih besar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, apakah eh, tidak mungkin dikenakan di daerah yang lain? Itu ada kemungkinannya, ada bisa terjadi juga. Kira-kira seperti itu saya menjawabnya. Oke, baik Dokter Steven. Nah, saya ingin tahu juga ini tentang osteoporosis. Apakah sebenarnya osteoporosis ini bisa disembuhkan, Dok? Oke. Eh, Bisa disembuhkan atau tidak ya. Atau Jadi atau mungkin dikurangi begitu tingkat terpaparnya, dengan kata lain kan mungkin dengan upaya-upaya apa yang dilakukan mulai sekarang ini, misalnya mengonsumsi misalnya susu yang tinggi kalsium ya kan, atau ya, apa. Nah, itu bisa sedikit membantu bagi mereka yang sudah terpapar begitu, atau bagaimana ini? oke. Baik, jadi memang sekali lagi ya kalau kita bicara mengenai kedokteran itu memang kita bersumber pada evidence-based medicine. Jadi berdasarkan bukti-bukti yang ada sebelumnya, berdasarkan penelitian yang ada dan berdasarkan beberapa jurnal-jurnal dan maupun buku yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, untuk pengobatan sendiri itu memang sampai hari ini ada beberapa pengobatan yang digunakan untuk terapi dari terapi dari osteoporosis sendiri. Nah, terapi dari osteoporosis ini sebenarnya secara garis besar ya, itu ada terdiri dari berbagai macam. Jadi yang pertama itu yang paling banyak dikenal itu ada bifosfonat estrogen. Itu yang paling banyak dikenal di seluruh dunia secara globally. Nah, secara globally ada bifosfonat, ada estrogen. Estrogen itu kan hormon ya sebenarnya. Jadi memang ini terutama untuk pada ibu-ibu. Nah, dan ada satu jenis lagi itu antibodi monoklonal. Jadi memang untuk pengobatan ini sampai hari ini memang masih terus dalam tahap penelitian ya. Artinya apakah itu bisa menjadi pengobatan yang sampai sekarang, ada beberapa penelitian yang memang menyatakan bahwa seenggaknya dia bisa bertahan sampai 5 sampai 10 tahun dari pengobatan-pengobatan yang dilakukan. Nah, tetapi itu juga sangat bervariasi sekali pada setiap masing-masing individu. Terapi farmakologikal itu tadi yang tadi saya sebutkan. Nah, apakah mungkin bisa sembuh apa tidak, itu juga tergantung nanti bagaimana terapi yang lainnya. Itu kan terapi secara pengobatan utama. Nah, terapi yang utama juga adalah pemenuhan kadar vitamin D dan kalsium yang tadi saya bilang. Nah, vitamin D itu bisa kita berikan suplementasi, sekaligus yang tadi saya bilang bahwa kita butuh untuk cahaya sinar matahari membantu untuk terapi osteoporosis ini. Nah, selain itu juga untuk penambahan kalsium ini juga penting. Yang selain itu yang menjadi titik poinnya bagaimana terapi osteoporosis itu adalah kita membatasi mengenai penggunaan alkohol dan kafeinnya. Nah, itu dia. Nah, apakah boleh olahraga kalau kita osteoporosis? Boleh, tetapi tidak yang weight bearing. Jadi yang tidak istilahnya weight bearing itu yang tidak menitik beratkan pada berat badan kita. Jadi carilah olahraga yang lebih ringan. Kira-kira seperti itu. Nah, tetap waktunya juga sama dengan orang-orang yang biasa, tetapi tidak boleh yang sampai berat sekali. Jadi kalau misalnya sudah osteoporosis ya jangan kita bermain sepak bola 90 menit, ya itu sudah beda ceritanya. Atau kita bermain basket, volley gitu ya, sudah tidak bisa. Yang mungkin kita bisa lakukan apa? Ya lebih banyak mungkin senam di rumah, terus kita melakukan gerakan aerobik ringan di rumah dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ini fungsinya apa sih, dokter? Kalau misalnya kita senam atau olahraga ringan itu, apakah memang
pengertian saya itu keropos, otomatis kan ada lubang-lubang yang gede-gede gitu kan. Tapi kalau sudah sehat itu lubangnya jadi kecil-kecil, misalnya seperti itu. Apakah dengan senam itu akan memulihkan kembali atau bagaimana gitu? Ya. Oke. Kalau misalnya kita bicara mengenai bagaimana pemulihannya, berarti pemulihannya itu adalah yang awalnya mineral densitas mineralnya itu berkurang, itu akan kembali normal sehingga tulangnya terbentuk dengan sempurna lagi. Jadi Hmm, yang awalnya tadi ya benar ya, kalau kita kita bicara ya, yang awalnya bolong-bolong, yang mm-mm. awalnya bukan bolong-bolong sekali ya istilahnya enggak seperti semula ya, Iya, bentuknya heeh. kalau kita bilang seperti kalau kita menganalogikan itu seperti spons. Spons itu kan ada Nah, lubang-lubangnya. Nah, yang mungkin heeh. awalnya ada lubang-lubangnya seperti itu, mungkin Lubangnya lebih mungkin sedikit kita kecil-kecil lebih padat gitu kan. ya Tapi lebih kalau rata keropos gitu. kan jadi kayak gede-gede gitu lubangnya gitu ya, Ya, betul ya dokter ya? kira-kiranya seperti itu. Kalau kita analogikan secara anu Mm-mm. sih. Nah, apakah fungsi kayak senam dan sebagainya itu memang bisa mengembalikan itu atau memang itu hanya sebagai apa ya, upaya supaya bagaimana gitu loh? Untuk Nah, apa kayak senam atau apa gitu? olahraga yang kita lakukan tadi yang seperti saya bilang eh, itu memang fungsinya tidak mungkin langsung untuk mengembalikan ke bentuk semulanya, tidak Oh, seperti itu. Tetapi seenggaknya ketika kita melakukan olahraga, dia akan membantu untuk supaya tulang itu tidak menjadi disuse. mm. Jadi yang awalnya mungkin karena selama ini jarang dipakai, kebanyakan duduk-duduk saja, Iya. kerjanya duduk, tidak pernah digunakan sama sekali. Itu Mm-mm. pun juga yang apa namanya menyebabkan lebih mudahnya terkena osteoporosis ke belakangnya. Nah, dengan adanya kita gampang exercise itu yang memperlambat proses tersebut kira-kiranya. Mm-mm. Nah, Oke. selain itu, fungsinya olahraga juga itu yang akan memperbaiki keseimbangan dan menguatkan otot-otot, terus Mm-mm. mengurangi resiko jari jatuh. Kalau kita hanya apa namanya diam saja nggak pernah olahraga, ya mungkin kita nggak apa ya istilahnya badan kita ini tidak memiliki sesuatu yang kuat gitulah kira-kira. Baik. Dan ini kalau bisa dilakukan secara rutin ya, Iya, ini dokter ya, dilakukan secara rutin dengan durasi yang nggak usah terlalu lama, juga dengan intensitas yang tidak terlalu berat. Ya, tadi kan begitu, iya, mencontohkan olahraganya bukan sepak bola sampai 90 menit misalnya, atau basket iya. ya sampai berapa puluh menit kan, tapi hanya senam-senam yang ringan-ringan saja ya, Iya. disesuaikan sama umurnya. Jadi Senam kalau pun juga disesuaikan sama umurnya gitu kan. iya. Jadi Heeh. kalau beberapa penelitian itu memang menyebutkan kita harus menghindari apa namanya olahraga yang seperti apa, olahraga yang angkat berat itu Mm-mm. dihindari, olahraga yang mendorong apa kan biasanya gym ya terutama nge-gym itu Iya, kan, heeh. nah itu sangat memungkinkan untuk terutama apa yang harus kita hindari itu juga jangan sampai mengkompresi tulang belakang kita karena itu yang gampang membuat sampai patah tulang berikutnya. Nah itu dia. Mm-mm. Jadi makanya seringkali kan kalau misalnya kita membaca slogan-slogan, kita mengikuti beberapa dari Kementerian Kesehatan, beberapa iklan-iklan yang ada, olahraga pada manula itu nggak ada yang menyarankan olahraga sepak bola itu nggak ada itu dia. Mm-mm. Oke, baik. Disarankannya senam dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi tadi Dr. Steven mengatakan bahwa penyakit osteoporosis itu lebih banyak memapar pada wanita, betul ya? Iya benar. Oke, kemudian menyerang pada mereka yang berusia di atas 50 sampai 60 tahun. Iya. Kebanyakan itu, betul ya? Oke. Kemudian apakah orang yang mempunyai tubuh kecil atau mungkin di bawah rata-rata manusia secara normal itu berisiko juga terkena osteoporosis, Dok? Oke, nah ini tadi saya belum jelaskan. Jadi beberapa penelitian, ada satu penelitian yang agak besar, itu memiliki sedikit hasil yang menurut kita kadang agak aneh ya. Mm-mm. Mereka menyampaikan, jadi ada namanya body mass index. Body mass index itu adalah indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh
yang di bawah 21, di bawah 21 itu kan, jadi kalau misalnya kita mengenal ada namanya indeks massa tubuh normal, ada yang overweight, obesitas. Nah, yang ini kan termasuk ini ya, termasuk di bawah normal lah. Nah, itu malah di bawah 21 itu beresiko yang signifikan terhadap terjadinya fraktur paha, tulang paha. Hmm. Nah, itu jadi itu memang jadi salah satu hal yang sedikit berbeda. Itu penelitian yang dilakukan di sekitar sekitar tahun sekian. Saya agak lupa juga. Nah, penelitian itu bilang malah orang yang berat badan segitu malah bisa bisa menderita apa namanya lebih mudah terkena terjadinya fraktur pada tulang pahanya. Hmm, Kira-kira hmm, hmm, seperti hmm. itu. Oke, baik. Jadi bisa dikatakan mungkin orang yang berukuran mungkin lebih kecil atau mini bisa jadi beresiko juga ya, dokter ya? Iya, iya. Oke, baik. Ini kalau mini itu bukan stunting ya, atau itu yang stunting ya? Bisa dikatakan Hmm, begitu juga ya? Termasuk maksud saya. oke. Nah, ini kalau kita sudah bicara stunting ini sudah bicara hal yang berbeda lagi Iya, sebenarnya, iya, tapi nggak iya. apa-apa. Heeh, Karena memang kalau stunting ini kita kenalnya pada anak-anak. Nah, heeh, heeh. kalau kalau misalnya tadi stunting itu kita bicara mengenai tinggi badan. Jadi Mm-mm. perbandingannya antara tinggi badan dengan usia seseorang, usia anak-anak. Dan memang ini yang istilah yang banyak dipakai untuk anak usia di bawah 5 tahun. Kalau body mass index itu merupakan perbandingan antara berat badan dan dengan tinggi badan seseorang. Jadi lebih ke arah status gizinya, kira-kira seperti itu. Baik. Oke. Tapi ini sebenarnya kalau osteoporosis itu bukan penyakit genetik atau turunan ya dokter, bukan ya? Oke, eh, ini yang tadi saya belum jelaskan lagi. Ada beberapa faktor risiko lain terhadap terhadap osteoporosis. Salah satunya itu adalah apa namanya pada orang tua, pada seseorang yang memiliki orang tua yang dengan riwayat fraktur, fraktur itu patah tulang karena Mm-mm. osteoporosis itu menjadi salah satu faktor risiko bisa terjadinya osteoporosis ke depannya. Mhm. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 2 sampai 3 kali lipat orang yang memiliki orang tua yang memiliki osteoporosis itu bisa mengalami osteoporosis juga. Hmm. Tetapi apakah murni faktor genetika? eh, Belum tentu bisa jadi seperti murni genetika. Kira-kira seperti itu. Hmm. Nah, selain oh ya, mumpung saya juga di sini, selain dari riwayat ini, riwayat bahwa orang tuanya memiliki fraktur osteoporosis, ada beberapa faktor risiko lagi yang bisa mengarah kepada osteoporosis. Mm-mm. Apa itu Yang dok? eh, pertama adalah pengobatan yang pernah dilakukan sebelumnya, yakni menggunakan glukokortikoid atau steroid dan anti epilepsi. Nah, obat glukokortikoid itu obat yang kadang dibeli sama orang sembarangan di beberapa tempat. Jadi seringkali orang beli ke apotek, beli, mohon maaf ya, saya nggak sebut merek obatnya, tapi Mm-mm. kita sebut obatnya. Saya beli ini obat prednison, diminum sendiri karena kok nyeri-nyeri seluruh badannya. Diminum sampai 10 tahun, sampai bukan 10 tahun, maaf, lebih dari 3 bulan. Itu menjadi salah satu faktor risiko untuk terjadinya osteoporosis. Minum obat-obatan seperti itu. Terus yang kedua, eh, selain karena itu adalah penyakit-penyakit lainnya. Jadi ada penyakit-penyakit yang memang menurunkan kadar kalsium. Itu contohnya apa? Hiperparatiroid, hipertiroid, pengobatan yang sangat berlebihan pada hipotiroid, dan penyakit gagal ginjal. Mm-mm. Nah, itu memang lebih berisiko untuk terjadinya osteoporosis. Nah, itu. Oke, baik. Nah, oh Mm-mm. iya, silakan. Iya. Eh, Berarti osteoporosis ini sebenarnya bisa dicegah ya dokter ya? Benar Bisa sekali. ya? Iya, sangat bisa dicegah, tapi memang dengan bertambahnya usia, dengan usia yang semakin meningkat, memang risikonya sangat jauh lebih besar. Mm-mm. Atau mungkin begini pengertiannya, ini bisa dicegah tapi dengan apa ya? Misalnya kalau kita tidak mencegah, misalnya terkena akan di usia 60, tapi kalau kita dengan gaya hidup sehat mulai dari muda, kita mencegah itu,
nanti mungkin bisa kena di usia 70 atau 80 atau begitu ya? Atau Ya, tidak kena sama sekali atau bagaimana? oke. Jadi memang kalau kalau kita baca ya, dengan kecukupan dari kadar kalsium, terus apa namanya, kecukupan dari vitamin D, kecukupan dari apa namanya, beberapa penyakit itu kita lakukan perbaikan, Mm-mm. terus apa namanya, tidak terjadinya beberapa penyakit kronis, memang itu bisa mencegah dari kondisi osteoporosis. Tapi apakah bisa sekaligus menghilangkan, itu yang sampai hari ini pun masih jadi penelitian. Memang Mm-mm. ada yang ya tidak pernah mengalami sama sekali. Tapi tidak mengalami itu karena biasanya mungkin tidak pernah periksa Tidak sama sekali, periksa, iya betul, karena tidak ada periksa ya. X-ray-nya sama sekali. Mm-mm. Nah, tetapi apakah mungkin menghilangkan 100%? Itu yang sampai hari ini masih diteliti. Kita beda ya kalau di Indonesia sama di luar negeri. Mungkin Mm-mm. kalau di luar negeri, di beberapa negara itu penelitian-penelitian seperti ini kan rutin dilakukan. Tapi kalau di Indonesia kan tidak semua rutin dilakukan, dan beberapa orang tua juga sudahlah, ngapain kita periksa, kan sudah Mm-mm. tua ya sudah di rumah saja. Nah, misalnya ada yang seperti itu, kira-kira. Oke, baik. Nah, ini kalau misalnya ada salah satu sahabat Suara Sidoarjo yang memang terkena osteoporosis gitu kan. Nah, ini sebenarnya harus pertama kali dilakukan itu apa, Dok? Apakah kalau ke dokter pastilah, tapi mungkin ketika kita terkena gitu ya, mungkin pertolongan pertama lah, gitu apa ya? Apakah seperti harus kalau dulu itu ada zamannya apa sih namanya? Harus berbaring dulu misalnya posisi kepala lebih tinggi dari badan atau nah kalau yang ini gimana nih? Oke, baik. Jadi kalau misalnya kita kena osteoporosis, Mm-mm. memang kan yang saya sempat bilang di awal bahwa yang paling sering kejadian itu adalah patah tulang ya, paling Mm-mm. sering terjadi itu kondisi patah tulang. Nah, bagaimana penanganan awal kalau kita curiga ada seseorang yang terkena patah tulang? Nah, eh, penanganan pertama yang harus kita lakukan itu adalah, jadi kita tidak boleh menggerakkan bagian yang kecurigaan patah itu dengan sembarangan. Mm-mm. Dengan artian itu, kan ada kan orang yang ini kok kelihatannya patah, saya gerak-gerakan sendiri, tuk, 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 tuk. Maksudnya kita tangannya kita main-mainkan sendiri. Nah itu misalnya pada bagian tangan kita gerak-gerakan sendiri, itu tidak boleh seperti itu. Mm-mm. Tapi kita stabilkan bahwa tangan, misalnya entah itu tangan, entah itu kaki, dalam posisi yang tidak bisa bergerak, tidak gampang digerakkan, tapi dalam posisi yang kalau kita dalam dunia kedokteran bilangnya posisi anatomis, posisi kelurusannya. Jadi misalnya eh, ini harusnya lurus, ya kita luruskan seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ternyata jatuh, tapi jatuhnya juga ada ininya, lukanya, Mm-mm. sampai patah tulang terbuka, misalnya kecelakaan besar. Nah, itu kita harus tutup bebat bagian lukanya, ditutup, terus kita luruskan sesuai dengan yang kita lakukan namanya posisi imobilisasi. Jadi benar-benar kita pastikan supaya tidak bergerak sampai kita lakukan perujukan ke rumah sakit terdekat. Nah, Mm-mm. kira-kira seperti itu. Jadi eh, ini juga saya menyampaikan saran kepada seluruh para pendengar, juga tetap berhati-hati untuk menangani setiap yang kita curigai kalau kasus-kasus dengan patah tulang ya. Mm-mm. Artinya sebisa mungkin bawa ke rumah sakit untuk minimal kita dapatkan penanganan awal, ronsen, jangan dipijat sembarangan. Iya. Itu pesan saya yang Mm-mm. penting. Terus juga jangan diintervensi atau jangan dilakukan apa namanya, tindakan dengan sembarangan. Contohnya misalnya dibawa ke titik ke seseorang atau sesuatu, terus ternyata digerak-gerakan, jadinya lebih buruk kondisinya. Nah, itu Mm-mm. yang harus hati-hati. Iya, iya. Jadi memang kita harus sangat berhati-hati ya, karena posisi tulang kan tidak terlihat di dalam ya, dokter ya. Iya, Jadi ketika ada seorang ahli, orang sini bilangnya tuh orang pinter misalnya ya kan, pinter iya. dalam tanda kutip, langsung di apa dengan paksa dan sebagainya, malah tambah Iya. kacau gitu ya. Nah, satu lagi dokter yang terakhir. Ini terkait dengan asupan ya, agar kita ini mulai dari sekarang ya tentunya mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium ya kan Iya, begitu ya. iya. Tapi ini apa kira-kira apa nih yang bisa kita konsumsi, dengan kata lain bisa dikonsumsi yang tidak terlalu berlebihan juga, apa saja ini?
Oke. Oke, jadi untuk ini ya, konsumsi yang kita disarankan ya, Mm-mm. sebenarnya ya harus kita sampaikan bahwa memang eh, apa namanya untuk pencegahannya itu kan vitamin D kita cukupi, kalsium kita Mm-mm. cukupin, sinar UV kita cukupin. Nah, Mm-mm. bagaimana kita mendapatkannya? Vitamin D dan kalsium itu paling banyak saat ini malah berada pada jenis susu tertentu. Mm-mm. Nah, jenis susu-susu yang memang dibuat, memang ada yang tinggi kalsium dan tinggi apa namanya vitamin D dan ada beberapa makanan yang memang konsumsi tinggi vitamin itu ada. Nah, mereknya apapun silahkan dicari sendiri ya. Saya Mm-mm. nggak ingin menyebutkan merek apapun, tapi seenggaknya bahwa kira-kira kita harus cari sesuatu yang bisa kita konsumsi. Nah, yang mengandung tinggi kadar vitamin D dan kalsium. Kira-kira Mm-mm. seperti itu. Oke, baik. Kalau dari jenis makanan, untuk ini kan biasanya memang dikonsumsi oleh orang yang sudah berumur berarti ya. Iya, iya. Mungkin lebih gampangnya itu yang kayak bubur-bubur gitu ya, dokter ya. Kacang Eh, ijo atau apa gitu, gimana? Ya, benar. Jadi sebenarnya yang paling besar ya, 7 jenis, sekitar 5 sampai 7 jenis makanan minuman yang paling banyak itu mengandung vitamin D itu susu sapi, Mm-mm. terus susu ini soya, soya itu ini ya, Soya, mm-mm. eh, eh, terus jus orange tapi terutama, Mm-mm. terus apa namanya, kalau pernah dengar tentang ini ya, apa eh, krim dan oatmeal itu juga salah Oh, satu yang iya, di vitamin oatmeal. D juga. Nah, tetapi saya nggak mau nyebut merek apapun. Mm-mm. Kira-kira nanti para pendengar sekalian juga bisa mungkin mencari Mm-mm. dan ada berapa yang bisa sambil dilihat juga. Oke, ini ada beberapa pilihan makanan maupun minuman yang bisa kita konsumsi mulai sekarang ya untuk mencegah osteoporosis, ya kan? Tentunya ini tidak terlalu sulit ya dokter ya untuk mendapatkan bahan-bahan Ya, ini ya kan? Baik, yang terakhir sebagai penutup dokter mungkin ada saran atau oke. apa imbauan begitu ya agar kita terbiasa hidup sehat lah mulai dari sekarang. Tidak hanya osteoporosis sih sebenarnya ya, penyakit-penyakit lain juga harus kita waspadai, kita cegah gitu. Silakan. Baik. Sebagai penutup mungkin dari saya, jadi sebenarnya untuk seluruh penyakit yang kita kenal, yang pernah kita ketahui itu, yang paling penting ya dari semuanya mengenai perubahan pola hidup dari hidup yang tidak sehat menjadi hidup yang sehat. Mm-mm. Jadi kenapa saya sampaikan seperti itu bahwa kita harus berubah selama ini bahwa pola pemikiran kita eh, sering makan-makan yang berlemak itu harus kita rubah. Pola-pola hidup bahwa kita sering hanya makan tidur bangun, terus hanya di tempat kerja saja, laptop saja atau apa berjam-jam itu juga tidak bisa seperti itu. Mm-mm. Terus namanya yang juga harus kita rubah adalah bagaimana pola hidup kita supaya tidak sering merokok, terus tidak suka ini juga minum-minum alkohol. Terus Mm-mm. yang penting juga sebagai suatu penutupan, jika memang Bapak, Ibu, saudara-saudari semua kok sudah mulai kerasa, lu kok kira-kira saya ini ada kemungkinan osteoporosis atau apa, silakan periksa diri ke dokter terdekat, Mm-mm. terutama dokter spesialis ortopedi. Jadi memang dokter spesialis ortopedi yang di bagian tulang ini yang memang lebih khusus banyaknya untuk mengarah kepada keluhan-keluhan osteoporosis. Tetap hidup sehat, tetap Mm-mm. semangat untuk masa COVID ini juga tetap semangat semuanya. Jangan lupa vaksinasi juga. Mm-mm. Terima kasih. Oke, baik, Dokter Steven, terima kasih sudah berbagi informasi pada sahabat-sahabat Suara Sidoarjo. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan sore hari ini bermanfaat ya. Selamat sore, sampai jumpa. Ya, selamat jumpa. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ya, sahabat, baru saja kita simak obrolan kita sore hari ini ya tentang osteoporosis. Ini berkaitan dengan Hari Osteoporosis Sedunia yang